Kominfo pun dia kayaknya dia terlalu defensif ya. Dia nggak suka, dia apa ya? Ketika ada kebocoran data harusnya dia mengevaluasi sistem seperti apa, tapi justru dia menyalahkan mereka, jangan melakukan hacker macam-macam lah gitu. Itu justru dengan dia bilang hacker apa-apa dengan nyari tuh hackernya tidak merasa tertantang, akhirnya dia buka semuanya kan. Mereka nggak menemukan kebocoran data di mereka gitu. Terus tiba-tiba mereka ya udah kalau gitu nanya ke BSSN dong gitu. Terus berdalih katanya Kominfo nggak ngurusin gitu-gituan loh. Gizmo Talk Podcast. Halo guys, friend, ketemu lagi bersama kita di sini. Di sini ada gue Cawir, di sini juga ada salah satu bintang tamu kita nih yang namanya dirahasiakan. Terus juga di sini ya, ada Bang, iya founder dan chief editornya Gizmologi. Terus juga di sini ada Posari. Bukan Murim yang pegang-pegang. Dan foundernya Gadget Diva. Jadi di sini kita sebelahnya dikenalin nggak? Sebelahnya dikenalin nggak? Sebenarnya siapa? Sebelah bapak. NANI? Omae wa mou shindeiru. Ini Ultraman. Dia adalah Ultraman yang menyehatkan. Ya. Karena terbuat dari susu UHT. Dari susu. Oke, jadi di video Tubir Tekno kali ini, alias ribut-ribut tekno, betul. Kita bakal membahas tentang keributan yang belakang itu terjadi di media sosial yang berkaitan dengan dunia teknologi ya. Betul. Apalagi kalau bukan Kominfo. kok Kominfo, selalu Kominfo ya. Kalau Kominfo. Nggak, jadi kita bakal bahas tentang salah satu sepak terjangnya sebut hacker ya, hacker yang namanya Bjorka yang Bukan anak. Apakah ini sebuah biarkan? Ya, makanya Seonggok. Misterius banget ini sebenarnya. Jadi dia sebenarnya Bjorka juga, tapi Bejo Oktara versi Indonesia gitu. Jadi ya belakang ini kan media sosial, bukan media sosial, jadi berita nasional ya. Lagi diramaikan dengan Indonesia open source. ya. Intinya kebocoran data. Ya, kebocoran data. Tapi kebocoran data itu akhirnya membuat salah satu nama pelakunya gitu, yang menyebut nama dirinya sebagai Bjorka itu kayak naik daun ya, ibaratnya langsung viral gitu, punya banyak penggemar, tanda kutip ya, nggak tahu penggemar. Ya ibaratnya langsung kayak ya langsung ibaratnya kayak langsung jadi selebriti di media sosial lah. Dan bahkan juga disebut-sebut sebagai salah satu simbol perlawanan ya. Revolusi. Ya ibaratnya kayak gitu. Dari awalnya sebagai pencuri data pribadi gitu kan. Terus juga dia nggak mencuri. Salah. Ya itu kan membobol, mencuri, menjual, itu kan termasuk mencuri cuy. Ibaratnya kayak masuk ke rumah orang, ya legal. Masuk ilegal ya. Nah itu Tapi jadi dia tidak mencuri. wah nih gue bilang jangan dia pelakunya. Ya pokoknya kita mau membahas itu sepak terjang Bjorka. Apakah dia benar seorang pahlawan, ataukah dia benar-benar penjahat, ataukah dia memang salah satu karakter yang memang sengaja diciptakan untuk memperkeruh dunia perputaran politik di Indonesia, karena kan arahnya makin kesini makin kesana. Kalau Kominfo namanya geopolitis pak. Oh gitu. Iya. Nah benar nggak berarti? Oke, sekarang kita mau bahas itu ya. Jadi Iya pokoknya itu. mungkin dari persepsi Ini Bos dulu, Hari ini. Bambang dulu lah. Sebagai Sebagai apa nih? Sebagai data yang pengen bocorin ya. buzzer Twitter, Ya, sebagai salah satu share tweet yang viral kemarin. Iya. Iya. Intinya ini sih seperti tadi dibilang Chandra, intinya masalah kebocoran data di Indonesia itu sudah sangat mengkhawatirkan. Walaupun sebenarnya itu terjadi sudah sejak lama ya, sejak sebelum era internet. Maksudnya ada kita di fotokopi itu udah ada orang sampai dijual di mana jadi bungkus-bungkus gorengan, kartu keluarga kayak gitu. Jadi seperti emang concern orang Indonesia terhadap data pribadi itu masih rendah, dan itu nggak hanya personal tapi juga lembaga tuh perlindungan datanya mereka itu sangat lemah lah. Jadi kemarin kan ada Indihome, ada Pertamina, ada macam-macam lah, banyak banget lah, BUMN semua tuh kena, termasuk BIM juga kena. Itu jadi jadi tamparan keras lah bagi kita seberapa lemahnya sih Indonesia sampai kayak gini gitu. Apakah tidak ada
orang-orang kompeten untuk menjaga menjaga datanya sampai kayak gitu. Kemudian muncul Bjorka yang kemudian tiba-tiba ya ramai melejit di sosial media, walaupun menurut saya itu hacker agak aneh sih. Hacker dia terlalu ingin popularitas itu juga aneh. Jadi itu kesannya jadi berlawanan dengan hacker yang biasanya dia suka anonim kan. Tapi dia anonim. Tapi dia sih yang sangat haus popularitas sih dia gitu. Tapi nggak apa-apa dong, maksud gue. Nggak apa-apa. Setidaknya kan dia juga bisa membuka mata, membuka mata pemerintah. Sehingga maksud gue dengan kehadirannya dia itu justru harusnya tidak ditanggapi dengan itu panik gitu, kesannya kayak panik gitu. Itu jeleknya, bukan jeleknya, itu mestinya yang harus jadi evaluasi dari pemerintah sih. Jadi kemarin dari Kominfo pun dia kayaknya terlalu defensif ya. Dia nggak suka, ketika ada kebocoran data harusnya dia mengevaluasi sistemnya seperti apa, tapi justru dia menyalahkan mereka, jangan mengaku hacker macam-macam lah gitu. Itu sebenarnya nggak seperti itu sih gitu. Harusnya yang paling keren itu jangan menyerang lah. Iya, itu justru dengan dia bilang hacker apa dengan nyari tuh hackernya tidak merasa tertantang, akhirnya dia buka semuanya kan, termasuk data Menkominfo, data siapa kemarin banyak tuh menteri-menteri gitu. Termasuk ketika kemarin saya kebetulan ikut ini juga ada WhatsApp group lah, ada beberapa petinggi telco juga yang di situ, dan termasuk ada Pak Joni G Plate juga di situ ternyata. Viral juga tweetnya ya. Ada. Terus termasuk sebenarnya ada Rudiantara, semua ada sih di situ. Cuman yang menurut saya menarik tuh tiba-tiba dia ganti nomor handphone. Itu yang menurut saya agak-agak menarik, karena kan sebelumnya dia nomornya kan nomor 081 bla bla bla, itu yang nomor yang sama dikenal lah. Iya, pernah. Tiba-tiba ganti +1 nomor Amerika itu kok tiba-tiba nomornya ganti kayak gini. Itu jadi sesuatu yang menarik. Benar, saya share ke Twitter kemarin dan lumayan ramai sih ya. Dan dari respon dari netizen pun sangat beragam sih, walaupun mayoritas sih dia pasti menyerang pemerintah lah. Masa lo malah pakai nomor dari luar bukannya Indonesia gitu. Itu berarti lo nggak percaya dong sistem Indonesia sendiri kayak gitu. Macam-macam lah, banyak banget gitu. Terus kalau dia posisi gimana kok? Kan sering banget nih dibocorin semuanya. Bocor gue. Benteng maksudnya gitu. Bocor. Panci. Tiap bulan gue bocor. Bocor pasti, bocor itu pasti. Tapi kalau misalnya si Bjorka ini sebenarnya harusnya pemerintah tuh menanggapinya tuh dengan yang jadi permasalahan tuh bukan si Bjorka aja sebenarnya. Tapi keamanan data kita itu gitu loh. Betul. Itu yang harus dipikirin sama mereka gitu. Bukan malah jadi mengalihkan isu, malah maksudnya mengkambing hitamkan orang lain lah gitu, terus menyalahkan orang lain. Tapi emang pemerintah kita kayaknya, maksudnya bukan pemerintah ya, Kominfo sekarang tuh kayaknya seneng banget gitu, buang body gitu, maksudnya dia nggak mau disalahin. Kayak kemarin yang SIM card, registrasi SIM card itu kan dia nggak mau disalahin, langsung nyalainnya operator gitu loh, server segala macam. Kemudian akhirnya BSSN lah. Ya, giliran si asosiasi telco Indonesia itu bilang katanya mereka nggak menemukan kebocoran data di mereka gitu. Terus tiba-tiba mereka ya udah kalau gitu nanya ke BSSN dong gitu. Terus berdalih katanya Kominfo nggak ngurusin gitu-gituan loh. Gue bilang itu kan namanya komunikasi dan informatika gitu. Stop being idiot. Gue jadi itu kalau menurut gue itu sebenarnya itu harus jadi early warning system, bukan early warning sih sebenarnya. Udah banget. Dari tahun berapa gitu kan kebobolan yang masalah e-commerce kebobolan dulu kan. Tokopedia 2018. Iya, gitu. Gak usah sebutin itu juga. Boleh. Bineka juga. Kan nggak mau iklan orangnya. Intinya banyak lah kebobolan. Iya, sebenarnya kebobolan itu banyak juga sih untuk yang e-commerce atau. Tapi kenapa nggak ada kelanjutannya? Maksudnya karena tidak adanya orang, mereka kan berdalih karena nggak ada yang komplain gitu, nggak ada yang ngadu, nggak ada yang bikin apa sih istilahnya, semacam kayak class action kali ya. Memang ada tindak lanjutnya? Tidak ada. Ini karakternya paling ngeselin dari Jadi
Jadi nih adik-adik kalau punya akun medsos, hati-hati ya kalau HP disebut halo deh, ini nih Ultramin ya, Ultramin. Seharusnya jadi Ini monster pelakunya. nih. Seharusnya monster nih bukan Ultraman. Salah kostum Salah ini. kostum, monster kenapa dia? Iya. Iya, menurut gue gitu. Jadi balik lagi ke big data. permasalahan besarnya Iya, itu iya, iya. gitu loh. Jangan terlalu defensif lah kalau menurut gue. Iya. Ya akuin aja gitu kalau misalnya emang sistem kita jelek ya udah gitu. Emang jelek terus solusinya apa gitu. Jangan cuma keluar-keluar di Cuci tangan, kayak medsos gitu ya. terus udah gitu pakai ngomong Jangan. di Jangan hack kami lah itu. ya, Iya, iya, iya. kan masalahnya kan mereka ngadunya Iya. di podcastnya artis. Yang botak itu ya. Iya. Iya, masa gitu ngadunya ke situ, sedangkan medianya yang mana gitu loh. Ya gue tau lah gitu. Kalau misalnya terakhir gue cerita sih, gue pernah dengerin pidatonya si Pak Menkominfo itu ya. Pak Piring. Pak Menkominfo kita terhormat. Piring. Dia Enggak gue ITE lu dia tuh kayak nggak percaya sama media negaranya sendiri gitu loh. Kayak ini gismologi lah ya. Oh iya, iya Pak. Curhatnya gitu ke kita. Baru gismologi Udah aja, datang Pak. sini media gitu bukan masa. Iya, jadi dia curhat katanya media selalu ngomongnya apa, nulisnya apa gitu. Jadi kayak menggiring opini. Sebenarnya bukan menggiring opini. Kalau misalnya dari yang gue lihat ya kita nulis apa adanya Iya, kan gitu loh. kita juga media itu kan ada kode etik ya. Iya. Maksudnya kita menyampaikan Seharusnya- apa yang fenomena terjadi Namanya sesuai kan fakta Menteri juga. Komunikasi dan Informatika, harusnya Iya. dia paling paham komunikasi. Iya. Nah, itu Kominfo tuh paling sering miskomunikasi. Iya. Itu yang aneh gitu. Tapi dulu Absurd sebelum lah. ini enggak loh. Maksud Iya. gue kayak Pak Rudiantara Iya, gitu. iya. Itu Jadi ini Dia udah lebih jadi personal. komisaris, Kalau dia udah leadership-nya komisaris. si itu. Iya. iya, maksud gue terus udah gitu humasnya Kominfo Iya. pun nggak responsif. Iya. Nggak itu punya termasuk sistem yang- krisis yang Iya. bagus sih. Harusnya kan ada manajemen krisis yang Iya. bagus. Mungkin menghandle karena ini kan. mereka pada dasarnya ASN gitu kali ya, jadi nggak punya skill komunikasi atau gimana gitu ya. Jadi Terus- teman-teman nih Kominfo kalau misal kesulitan dalam hal komunikasi bisa serahkan ke kita. Kenapa jadi promo? Kita kan ngomongin data. Bisa. Kan gue kan marketing sekalian. Kita maksudnya. banyak ya bisa jadilah kita jadi Iya, konsultan jadi tim komunikasi. konsultan komunikasi Ya, lah boleh, ya boleh. gitu kan. Iya jadi dulu tuh waktu gue bener-bener maksudnya ngepost di Kominfo tuh paling enak tuh yang pas Era humasnya sebelumnya. Gatot Deobroto. Pak Gatot. Oh, Itu Pak Pak Gatot. Oh, iya, Gatot. Pak Gatot ya. Nah, sekarang dia di Sesmenpora kan. Itu dia pokoknya ngejelasinnya enak, Iya. terus Selalu gampang gampang ditelepon, terus juga ditelepon, selalu responsif. ngupdate lewat SMS ya waktu itu ya. Hmm. Selalu ngupdate. Jadi lu kalau misalnya emang udah kerja di maksudnya kementerian gitu, ya lu tuh nggak bisa 9 to 5 kerjanya gitu, apalagi berhubungan sama kalau ada isu atau apa berhubungan sama wartawan gitu, nggak ada itu namanya. Jam hari Minggu nggak bisa ditelepon gitu kan, hari Minggu nggak bisa balas WA, nggak bisa. Kalau misalnya isunya hari itu juga, kalau misalnya ada kebutuhan ya masa sih nggak Iya. kita didiemin gitu, dan publik kan berhak tahu gitu. Kalau dari pemerintah tuh apa tindakannya ini jangan istilahnya jangan nganggap lo kerja udah gitu, habis itu udah gitu. Emang kita harus punya life balance gitu kan, tapi maksud gue ya itu kerjaan lo gitu loh. Jangan cuman karena kok kita jadi ngomongin Kominfo ya? Gak biarkan ya. Berarti kepanjangan itu. Iya, kira Iya, kepanjangan. soalnya ini kayak curahan terdalam sih sebenarnya. Ya iya, soalnya kan Karena belakangan memang muaranya mungkin emang bisa suaranya jadi di dari situ Kominfo. karena Masalahnya di komunikasi. Iya. iya, Iya. lu kementerian komunikasi Iya. tapi lu nggak bisa komunikasi Iya. gitu, buat apa gitu. Termasuk- Pecat-pecatin aja deh Pak Iya, Erik. iya. Pak Erik. Enggak, biasanya soalnya gua kalau ngeliat di medsos ngadunya sama Pak Erik semua. Iya, Erik iya. Thohir Iya, makanya. iya. Tapi yang terbaru saat ini buat merespon Bjorka, Jokowi itu presiden sekarang ya. Iya. Masih Iya. sekarang kan? Iya, terus kenapa? Presiden Jokowi itu bikin tim emergency response, tim Buat- darurat. Oh, Nah kan itu dia Tim berlebihan darurat. kalau menurut Itu gue. contoh yang kurang ini sih. Contoh yang tidak tepat guna. Iya. Kebocorannya udah terjadi baru Dan- dibikin nah. timnya Nah, darurat. masalahnya gini, kenapa gue bilang berlebihan? Yang nyuri data itu bukan dia, ya kan?
dia tuh cuma beli apa sih istilahnya, dia nyuri data nggak sih? Enggak, Enggak kan, jadi- dia jadi masarin gini, doang gini. kan, Iya. dia masarin di dark web. Iya. Iya, Ya kan? tapi bisa dijelaskan gini, ada hacker, ada cracker. Kalau hacker itu dia bisa dikatakan mungkin benar atau salahnya, tapi bisa diperbaiki, correct me if I wrong. Hacker itu hanya mengungkap kalau ada yang sistem atau jaringan yang tidak benar Ya, ada gitu. patch-nya Yang misalnya lemah lubang, gitu, ada ya, lubang yang gitu, lemah, ya. sistemnya itu lemah. Tapi kalau cracker itu lebih jahat kan. Ya, kalau kualitasnya. cracker itu lebih jahat, Ya. dia akan mengulik semua Ya. datanya sampai sekecil-kecilnya Ya. itu dikulik. Ya. Nah, di Terus- sini sebenarnya ada perbedaan sini. Bisa dikatakan kalau si Bjorka ini mungkin dia hacker. Dia sebenarnya itu dia menunjukkan kalau Ada celah yang- ada celah banyak loh ini. Oke. Silahkan diperbaiki gitu. Tapi begitu data itu dijual Tapi ke dia kan forum. menjual juga. Nah, itu gimana? Nah. Itu hitungannya gimana? Kalau- Apakah dia kalau- itu dari termasuk sekaligus hacker, sekaligus sales, sekaligus apa gitu? Mungkin biar bisa menarik perhatian dia jualnya di forum itu adalah di marketplace gitu kan. Sebenarnya itu dia juga aku belum tahu ya. Dia sudah melakukan transaksi atau enggak. Apa udah yang beli apa enggak? Tapi Iya. yang jelas dia menjual. Iya, Ya, yang dia katanya jual, dan dia udah ngasih menjual. sampel Ngasih juga sampel, kan. kan. Dan Udah dia ngasih. bagian sampelnya. Tapi secara garis besar dia tuh menunjukkan kalau sistem beberapa lembaga yang saat ini ada di Indonesia itu lemahnya nauzubillah min dzalik, Pak. Iya, maksud gue gini loh, ketika ada hacker atau ketika ada hacker lah gitu kan Iya. istilahnya yang disebut Ketika ada hacker jangan bilang stop, jangan menyerang. Iya. Sebenarnya tinggal bilang aja. Nah, Kita maksud gue meminta gitu, hacker Indonesia dirangkul untuk kan? datang. Ya, dirangkul. Iya. Kalau bisa tuh maksud gue dirangkul aja. Iya. Kalau Iya, kan pemerintah betul. bisa melakukan apa aja. Dulu kan? juga pernah terjadi sih kalau ada hacker apa ya. Iya. Dan kalau nggak salah banyak juga hacker-hacker tuh dulu yang akhirnya ketangkap tapi akhirnya dirangkul Iya. langsung dipekerjakan sebagai bagian dari pemerintah. Termasuk Apple, Google tuh dia Iya. punya namanya bounty program. Iya. Jadi Iya, iya. Dulu pun setahu gua ada kayak gitu kan. Suatu masalah dia dibayar dengan Iya. nilai yang sangat besar kayak gitu. Iya. White hacker. Nah, Iya. masalahnya dari dulu gue waktu jadi wartawan di media mainstream itu, gue tuh sering Sekarang udah mainstream. enggak. Nah, itu kita unik, media yang unik. Kita yang unik. Jadi para hacker itu kadang suka ngasih tahu dulu sebelumnya kalau Iya. mereka nemuin celah gitu kan. Iya. Nah, dari pengalaman gue dulu nulis yang kasus-kasus kayak gini gitu ya, isu-isu teknologi kayak gini. Rata-rata mereka dicuekin emailnya Iya. itu. Iya, kesalahannya di situ. Iya. Maksud gue ya jangan sok pinter lah lu gitu. Maksud gue ada yang ngasih tahu kayak gini, kalau baiknya ya cross check lah gitu Iya, kan. Terus udah gitu say thank you kayak Iya. gitu kan nggak apa-apa Malah, gitu, nggak masalah. malah setahu gue nih ya, setahu gue untuk di beberapa e-commerce itu dikasih duit. Iya. Mereka tuh Nah. selalu Program kasih namanya. reward. Iya, Rewardnya bounty. kan, iya. Bounty. Jadi selalu gitu kan. Nah Iya. ini memang harusnya sih pemerintah kayak gitu, maksudnya lebih kayak mengapresiasi lah, merangkul gitu kan, bukan masalah dia udah nggak bisa menangani, akhirnya juga nyalahin gitu kan. Dan sebenarnya sih gini ya, yang gua agak prihatin itu dari maksud gua yang masalah kebocoran data sekarang itu lebih kayak agak kontradiktif sama omongan Jokowi ya. Presiden Jokowi Iya, kan 5 pernah tahun yang ngomong lalu kalau janjinya data akan itu adalah lebih berharga dibandingkan minyak Betul. saat ini gitu. Pokoknya di era revolusi bla 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 40 yang revolusi industri terus juga itu bahwa ini lebih dari minyak, transformasi digital segala macam. Nah itu kan sebenarnya dengan ada pernyataan Jokowi kayak gitu harusnya Kominfo sekarang itu langsung aware. Iya, justru yang gue heran itu Jokowi ngomong gitu, malah kita tuh kebocoran terus Iya. gitu kan, dan Data itu nggak ada harganya sama sekali, data ya. malah kayak nggak ada harganya, padahal kan dibilang katanya lebih berharga dibanding Apa minyak. harganya? Yang 1,3 Nah itu yang dijual, maksud gue Iya. sebagai pemerintah itu sebagai pihak regulator. Ya kalau gitu pemerintahnya beli dong data. Biar itu nggak bocor. Ngeluarin budget ya gitu ya. Harusnya gitu ya. Iya, daripada datanya bocor keluar, berharga nih, ya udah kita beli aja, kita talangin. Ya udah sekarang gue mau belajar hack gimana ya. Jadi lebih kayak gitu. Nah makanya sekarang itu agak yang menurut gue agak memprihatinkan adalah di saat kebocoran data segala macam, terus berarti kan tingkat kepercayaan orang Indonesia mayoritas gue yakin lah udah turun tuh terhadap pemerintah dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Nah di saat lagi krisis kepercayaan kayak gitu, ya akhirnya si Bjorka ini muncul dan dianggap kayak
Hero. Ya itu kayak pahlawan. Hero, vigilante. Kayak maksud gua kayak ibaratnya kayak dianggap pahlawan gitu kan, dianggap pahlawan dan akhirnya malah kayak orang tuh pada lupa bahwa dia itu sebenarnya kan bisa dibilang kayak penjahat cyber gitu kan gitu. Jadi orang lupa gitu. Ya dan makin kesini kok gue lihat dia makin kesana gitu kan. Jadi kayak makin ikut arus politik segala macam. Gue pikir ya itu dia yang lo bilang tadi Bang, harusnya hacker itu kan biasa anonim ya. Ini kok kayak lebih personal gitu. Terus Iya. menurut gue dengan si Pak Jokowi bikin yang apa emergency response tim darurat tim darurat Biorka itu isinya BIN, BSSN, gue rasa Polri yang ini lagi malah bermasalah. kesannya jadi egois gitu. Iya. Lo ngelindungin rakyat atau ngelindungin diri lo sendiri gitu. Karena yang Giliran besok data- mau diusut Iya. itu kan mau dipublish sama Biorka itu ada Iya. data-datanya. Iya, nah itu maksud gue, giliran data-data mereka yang keluar gitu ya, langsung Nah, bikin nah, emergency iya, response. itu jadi, giliran nah. yang Data masyarakat. kemarin data masyarakat Iya, sampai nah, juta-juta mana, kagak ada Jadi ini. memang lebih ke situ ya. Udah sekarang kan serangannya udah personal nih. Iya. Udah bukan lagi pemerintahan tapi Iya, udah personal kan. Sampai Pak Plate itu di nomornya di ya itulah dibongkar dan sekarang udah mulai ke yang lain-lain lagi. Oh, Pak Plate belum vaksin booster. Oh ternyata gitu Karena ya. nyatanya Itu belum terus 2 masuk tahun. dari situ ternyata. Menteri-menteri harus belum. Ya ternyata masih itu dan kita Kita disuruh 3 kali. Vaksinnya Tapi udah 2 kali. ini ya. ingat nanti masih ada vaksin cacar monyet ya. Itu makin mungkin kita semakin membutuhkan UPDP sebenarnya. Iya. Perlindungan data pribadi itu sangat sangat krusial untuk segera disahkan. Cuma kan masalahnya ini terkait dengan ini juga DPR dan itu kayaknya banyak kepentingan yang buat ini jadi lama banget. Padahal Iya, harusnya ini iya. jadi prioritas Sidang paripurna kayak gitu. Sidang paripurna Itu- masih lama. Jadi terlihat juga bahwa sebenarnya pemerintah dan DPR itu nggak punya misi untuk melindungi Iya, data betul. pribadi warganya. Iya. Kayak gitu. Nah, itu jadi sebenarnya jadi inilah jadi apa ya? DPR soalnya lagi Evaluasi mikirin bersama itu, Pak. kayak gitu. Iya. Mereka DPR lagi mikirin soal nanti tunjangan dia nanti kan habis 5 tahun dia ada Iya, pesangon. Iya. mereka kan kelihatan pengen literasi digital lah, pengen apa namanya ekonomi digital, bla bla bla. Tapi kalau yang dasar-dasar ini nggak jalan, nggak susah. Iya. Kita nggak bisa seperti Estonia yang dia negara paling digital lah di Eropa, Oh, di iya. gitu. Oh, Dan betul, betul. GDPR yang itu sangat powerful, dia bisa apa ya, bisa menggugat Google macam-macam dengan triliunan Iya. rupiah gitu karena mereka misalkan melanggar hal-hal kecil, melanggar apa hak warga gitu. Itu masih jauh kita dari situ gitu. Jauh. Itu Ya. karena emang niat politiknya masih belum ada ke situ sih. Pemerintah terlalu banyak yang dipikirin, jadi ya udahlah bangun IKN, bangun apa macam-macam Iya. ya. Tapi akhirnya ya Hal yang transformasi digital tuh sifatnya, hanya jagung ya, mata betul. gitu. Yang ibaratnya hal yang krusial nih padahal Iya. kan dan Iya. Jokowi pun udah ngomong kan Iya. bahwa ini data ini Penting lebih berharga banget, lebih iya. banyak tapi itu Jargon aja. iya cuma jargon Iya. lebih bahaya ini tapi Seperti akhirnya kemarin pemerintah bilang metaverse iya makanya makanya nggak ada ininya. jadi kayak cuman ya ini KTP tapi masih disuruh benar ya fotokopi, ini problem tidak terjadi itu metaverse. untuk untuk masalah teknologi ya Iya. ini problem dari Zebir yang dulu juga ibaratnya sama aja gitu kayak nggak ada perubahan jadi ya gue ingat banget lah maksudnya waktu lagi rame-ramenya e-government, Iya. electronic government itu rame-rame pemerintah daerah tuh wah mengklaim bahwa mereka itu udah menjaga e-government padahal itu cuman padahal CCTV. situs doang Iya. situs doang kayak cuman Iya. peresmian E-government kan itu korupsi, Pak. Hah? Maksudnya korupsi apa? Korupsi, Pak, sama gitu. Kan IKTP aja dikorupsi. Enggak, bukan maksud gue untuk Nggak untuk, gitu. untuk sistemnya gitu, electronic Ini bener government. dibuka. Iya, bukan. Jadi masalahnya itu dia dari mulai pengertian di government-nya mereka udah salah gitu kan. Bahwa cuma punya website pun, ini kok ada government. Dan lucunya, setelah peresmian itu banyak website itu terbengkalai, nggak ada Iya. kontennya, nggak bisa dibuka. Nah itu kan Ya, dari makanya dari situ pun udah kayak ini nggak ada visi yang jelas nih. Dan kita kan ibaratnya itu udah rezim yang lalu lah. Nah sekarang kan udah pergantian rezim. Maksud gue ya itu nggak ada perubahan yang Iya. signifikan untuk Nah, maksud gue. solusinya apa kalau lo? Hah? Solusinya. Kalau menurut gue solusinya buat instansi pemerintah yang website terbengkalai hubungin kita aja. Ya kita akan Kita memproduksi bikin konten, konten. kita bagusin ya. Oke, jadi kalau dari gue sih gini ya, maksudnya
orang pemerintah tuh kurang menyentuh komunitas-komunitas yang memang sebenarnya aware, paham sama teknologi gitu. Harusnya ke situ. Lebih banyak bukan cuman kayak gue lebih lihat tuh kayak sekarang tuh lebih kayak tergantung kedekatan ya. Lebih kayak gitu kan, tergantung lo lagi ini. Jadi bukan karena untuk ibaratnya kayak gimana sih, lebih kayak unsur kepentingan ada gitu. Karena lebih politik. Iya, dan kita bisa lihat sendiri lah pemilihan Menteri Kominfo pun juga. BUMN kan pada transformasi digital gitu, tapi kayak cuman jargon aja gitu. Padahal kan menyenangkan Pak Erick Thohir. Jadi lebih kayak gitu lah, maksudnya harus lebih banyak menggandeng komunitas yang paham IT lah, lebih banyak lah. Iya, termasuk kayak ya mungkin juga menggandeng komunitas hacker yang itu kan, yang underground lah, lo harus bisa masuk ke situ gitu, minimal untuk mempekerjakan mereka gitu. Sama polisi duluan Pak komunitas hacker. Ya maksudnya kan ya Kominfo tuh harus bisa juga. Gua ibaratnya sebenarnya hal kayak gini tuh udah dari zaman dulu tuh udah ada waktu. Ya gue ingat banget waktu di Kementerian Ristek masih Pak Kusmanyanto Kadiman, itu kan meng-hire so gue meng-hire hacker juga gitu untuk kerja di instansi mereka. Jadi ya itu harusnya kayak gitu. White hacker namanya. Iya, bukan cuman kayak kita gini-gini lebih kayak jargon, tapi nggak ada sistem yang jelas untuk mengamankan ibaratnya gitulah, untuk mengamankan data segala macam. Karena sekarang ini kan udah kayak borderless ya semua ya. Kita tuh udah semua orang tuh bisa masuk ke kita kayak ini untuk lalu lintas data segala macam. Nah itu yang harusnya aware gitu. Itulah dia kenapa saya memilih memakai topeng. Tapi akun IG-nya gue tahu nih. Ini Pak operator udah mulai ini nih durasi. Iya. Iya, jadi intinya begitulah. Maksudnya kalau dari gue kesimpulan ya. Jadi gue dulu ya. Jadi kesimpulan Jadi kesimpulan gue dari carut marut ibaratnya carut marut di dunia teknologi di Indonesia ini yang parah ini memang untuk yang masalah data pribadi ya. Itu parah banget, dan sampai akhirnya ibaratnya seorang penjahat ini gue nyebutnya dia penjahat karena memang melakukan ibaratnya kan melakukan penjualan data segala macam itu semacam tindakan kejahatan. Iya, nggak boleh, pokoknya itu ibaratnya kejahatan cyber lah. Ya kita harus paham bahwa itu adalah kejahatan cyber. Jadi menurut gua juga nggak patut untuk dipuja atau diapa gitu, meskipun memang secara praktiknya dia tuh ngelakuin memang yang harus menampar, ibaratnya kan kayak menampar gitu kan, menampar pemerintah lah. Tapi kita harus balik lagi ke etik lagi gitu. Jadi bahwa apa yang dilakuin si Bjorka itu adalah salah gitu maksudnya. Iya, gitu. kalau secara tindakan mungkin. Iya, tapi dari situ juga pemerintah harus juga merasa tertampar. Jangan lo udah tahu ada kayak gitu, seharusnya sih malah defensif. Ya malah gue ngerasa kayak si Bjorka ini kayak menguji pemerintah kan. Ini lu gimana sih gitu kan? Gue ngerasa gitu. Terus dari sisi kita juga gini kan, kita nggak bisa berharap sama pemerintah nih. Soal gue lu udah kayak gini udah nggak bisa diharapin lah. Mereka aja udah susah jaga data pribadi sendiri kan. Nah sekarang ibaratnya data pribadi itu ya mau nggak mau udah jadi tanggung jawab kita juga nih. Ya kan mau nggak mau, maksudnya kita selama ini mungkin terlalu gampang untuk ngumbar data segala macam lah. Mungkin dari dulu yang lo bilang itu bang, masalah kartu kakak jadi bungkus makanan di warteg segala macam, terus juga ada mencantumkan nomor telepon di duit gitu, ngajak kenalan. Di duit juga yang beli pulsa kan nyantumin nomor handphone juga kan, nomor handphone, nomor nama gitu. Nah itu juga kan kadang suka diperjualbelikan juga. Makanya tuh banyak banget kasus-kasus yang ibarat kayak pencurian data, pencurian PIN segala macam tuh dari situ. Karena kita gampang banget tertipu sama tolong konfirmasi ini gampang gitu kan. Gue juga kaget sih, ada beberapa misalkan kayak misal mengajukan apa-apa transaksi itu, Pak bisa kirimin foto KTP itu lewat WA lo. Gue nggak mau, jujur gue nggak mau, karena lah buat apaan, mendingan gue samperin, datengin lo, gue kasih deh gitu. Ya meskipun ya sama juga data kita sama dia, cuma seenggak-enggaknya iya gitu kan, dibandingin kita gampang nyerahin data kayak gitu. Intinya stop being idiot. Iya. Kita harus pintar. Kalau dari info gimana Pak? Kita harus pintar. Kalau menurut gue ya back to the big picture problem lah gitu, big picture itu keamanan datanya kita gitu, solusinya apa gitu, jangan cuma ngejar si Bjorkanya itu doang gitu. Iya, karena masalahnya bukan di situ sebenarnya. Karena sebelum Bjorka pun juga ada yang ngebocorin data BIN juga kan, dari itu bukan Bjorka, juga gitu. Jangan inilah, pokoknya jangan terlalu. Tolong abis ini di Cyber Polri cari yang mereka begitu. Hacker juga kalau misalnya emang bisa diajak kerja sama ya udah gitu, dirangkul aja.
kan mereka juga pasti mereka juga manusia pasti butuh lah gitu kan. Kalau misalnya diiming-imingin apa gitu kan namanya pemerintah gitu pasti mau lah gitu mereka kerjasama, nggak mungkin lah nggak. Apalagi komisaris misalkan. Nggak bisa, ntar kita apa? Kita nggak dapat. Ini gimana nih ya? Terus kalau dari Ultramin gimana? Ultramin gimana? Jangan cuma halo dek doang ke IG gitu kan. Halo dek. Kalau dari pandangan saya sih ya itu simpel sederhana. Kalau memang hacker itu sebuah tindakan yang salah memang benar diakui. Tapi kembali lagi sistem Indonesia itu banyak sekali kerentanannya. Banyak kerentanan lah, pokoknya lemah gitu. Cukup diperbaiki. Jangan mental aman. Jangan sekedar bikin proyek, bikin selesai habis itu ditinggalin. Ya, gitu. itu udah problem. Harus ada di maintenance-nya. Potong pipa, ganti pipa, tepuk tangan, buas. Jangan bikin sistem yang cuma bisa offline doang ya. Bikin offline ya udah pasti ya akan terjaga gitu ya. Kan kita udah negeri udah open source ya, udah diakui aja kita sudah open source lah gitu ya. Semua datanya bisa terbobol gitu. Bukan bobol sih sebenarnya, bocor. Ya. Bocor Pak, rembes banjir rendam gitu ya. Jadi ya salah satu opsi terbaiknya adalah bukannya untuk menyumbat atau penambal, tapi ya kita buat kapal atau bikin ember besar untuk melindunginya lebih cepat gitu. Lebih cepat lagi ya kita bikin ember besar untuk segera menadahnya, jangan sampai bukan justru kita naik embernya ngapung di atas banjirannya gitu. Enggak juga. Kita tahu nih ini bocor, ya udah bocor itu kita udah pasti keluar gitu. Tapi preventifnya adalah ya udah kita bagaimana cara melindungi data yang sudah bocor itu agar tetap bisa dilindungi gitu. Oke. Jadi jangan cuman bocor ya udah kita salahin ini, salahin itu, ya udah kita tambel. Udah ditambel, yang udah bocor dikemanain? Ya itu disedot. Iya, makanya cara logika yang paling sederhana adalah ketika sudah bocor ya udah sekarang kita tampung data itu kembali, kita kelola bagaimana yang bocor itu bisa tetap terjaga atau paling enggak dijual lagi. paling enggak itu bisa diminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin berbahaya bagi mereka secara personal gitu. Oke, ya udah cukup. Terus kalau dari Bang gimana? Intinya harus ada kemauan politik yang benar lah dari seluruh sektor pemerintah dan termasuk masyarakat juga untuk menjaga kedaulatan data pribadi, terutama PDP itu harus segera disahkan. Itu jadi core-nya menurut saya sih. Dan dari situ nanti akan ngaruh ke kebijakan-kebijakan tiap instansi, semua pemerintah maupun dari swasta juga kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan itu dulu sih. Yang super kalau itu udah jalan harusnya langkahnya ke depannya lebih mudah seharusnya ya. Harusnya. Jadi kita makanya sebenarnya sekarang ini tuh yang udah jadi krusial banget ya pengguna data pribadi yang disayangkan banget gitu. Udah pemerintahnya kurang aware situ, kitanya juga yang mungkin masyarakat kita mayoritas masih juga sangat gak aware lagi gitu kan. Nah itu jadi makin makanya siapa tahu kalau disahkan nanti misalnya kita ngurus apa-apa nggak usah fotokopi KTP karena udah ada KTP ngapain iya itu yang hal dari kayak gitu jadi menyeluruh gitu. Oke. Jadi gitulah demikian Giveaway untuk Tubir Tekno kali ini. Bersama gue Cawir, di sini ada Posari, juga ada Ultramin, terus juga ada Bambang. Yang mudah-mudahan dari diskusi kali ini sampai ke mereka-mereka yang berkepentingan ya, masih berkepentingan. Jadi ya kalau bisa biarkan juga lihat gitu. Stop being idiot. Jangan sampai nggak kita juga. Semoga Pak Jokowi nontonnya. Iya makanya gitu kan. Semoga apa yang kita ributin kali ini juga bermanfaat. Itu udah ada yang kelonteng-kelonteng ya. Oh iya. Ada yang kelonteng-kelonteng Ini ada yang bocor. Ini nggak live kan? Kok bisa ada kelonteng-kelonteng? Oke, jadi demikian kita lakukan untuk Tubir Tekno kali ini. Sampai jumpa di Tubir Tekno berikutnya. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen tentang apa yang kita bicarakan kali ini. Oke, sampai jumpa di aku ngomong sampai jumpa dulu ya. Oke, Iwan. Sampai ketemu lagi di Tubir Tekno berikutnya. Yuuu.